Oke, ini adalah LKS sifat keprodikan unsur yang jika antum download di GC nanti. Nah, ada apa aja? Di sini ada dua tabel. Tabel pertama berisi tentang data jari-jari atom, energi ionisasi, dan keelektronegatifan dari unsur-unsur berikut. Lalu, apa yang harus antum lakukan? Yang harus antum lakukan adalah memasukkan data-data ini ke dalam tabel yang ada di bawah ini. Contoh, kalau kita lihat, bentar, kita split dulu deh ininya. Split, oke. Contoh ini. Nah, ini adalah gambar yang bagian bawah. Ini adalah gambar dari sistem predik unsur. Ini dalam golongan 1A, HLINAKRB sampai CS. Nah, yang ini, yang ke kanan, itu adalah periode 3, satu periode Na, Mg, Al, Si, Ps, Cl sampai Ar. Nah, kita akan mengidentifikasi bagaimana ya sifat periodik unsur dalam satu golongan ataupun dalam satu periode. Maka, langkah pertama yang harus antum lakukan adalah memasukkan data yang ada di, ini kita, nah yang ada di atas sini. Jadi di atas sudah ada tabel berisi data jari-jari atom, energi ionisasi, dan keelektronegatifan. Tinggal antum masukkan saja. Contoh Na. Jari-jari atomnya berapa? 166. Antum masukkan 166. Ini boleh dengan pulpen berwarna, boleh juga tidak ya. Terus lanjut apa? Energi ionisasi berapa? 496. Di bawah 166 diteruskan 496. Terus selanjutnya keelektronegatifan dari Na 0,9 ditulis 0,9. Nah, begitupun untuk H nanti. H berapa jari-jarinya? 31 bisa. Ini 31 ya. Tuliskan di sini 31. Terus energi ionisasinya berapa? 1312. Nah, di bawah 31-nya tulis 1312. Terus keelektronegatifannya 2,1. Di sini juga tulis di bawahnya lagi ditulis 2,1. Jadi untuk setiap unsur, antum masukin data-data yang ada di atas ini. Nah, setelah semuanya lengkap, antum amati di sini dalam satu periode. Jadi kalau datanya sudah lengkap, antum baru bisa menjawab pertanyaan yang ada dalam kotak ini. Ini pertanyaannya adalah dalam satu periode, panah ya, artinya apa? Dari kiri ke kanan, jari-jari atom cenderung. Sini jawabannya bisa dengan meningkat atau menurun, atau makin naik atau makin kecil. Makin besar atau makin kecil ya, maaf. Bisa meningkat, boleh juga makin besar, atau menurun, atau bisa juga makin kecil, terserah antum. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan berarti kita lihat jari-jari atomnya, berarti jari-jari atom Na, Mg, Al sampai Ar itu cenderung gimana? Cenderung naik atau cenderung turun gitu. Gitu. Antum tuliskan di sini. Begitupun dengan energi ionisasinya cenderung gimana? Naik atau turun? Ingat ya, kata-katanya adalah cenderung. Kalau cenderung berarti tidak selalu. Mungkin datanya naik gitu. Tapi nggak selamanya naik, ada yang turun, Bu. Datanya adalah naik, turun. Misalnya di Na 166, di Mg dia naik, di Al dia turun lagi, turun. Terus di S dia naik, di P dia turun lagi, terus di S naik lagi, Cl naik lagi, Ar naik lagi. Nah, itu lebih banyak yang mana? Lebih banyaknya naik, berarti dia cenderung naik. Jadi kalau cenderung tuh umumnya dia naik atau turun gitu. Begitupun untuk elektronegatifan. Lalu bagaimana dengan golongan? Untuk golongan lihatnya ke bawah. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atomnya cenderung gimana? Apakah meningkat ataukah menurun? Seperti itu ya, bisa dipahami. Oke, kalau tidak dipahami silahkan tanyakan di WA.